Barcelona bukan liburan, ini medan tempur. Jangan salah sangka, sirkuit Barcelona Catalunya bukan tempat buat healing. Ini tempatnya tarung. Dan akhir pekan ini, dua pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama dan MK Ramadipa, turun langsung ke lintasan untuk membuktikan diri di dua seri terakhir Junior GP 2025. Dari tanggal 31 Oktober sampai 2 November, mereka bawa semangat 1000% untuk harumkan nama merah putih di tengah kepungan pembalap Eropa. Buat Veda, ini bukan cuma sirkuit baru, ini ladang tempur yang harus ditaklukkan. Bukan cuma karena layoutnya teknikal, tapi karena semua mata kini tertuju ke dia. Sementara Ramadipa, jangan lupakan anak Sleman yang satu ini. Konsisten, cerdas, dan pelan-pelan merayap ke papan atas klasemen ETC. Kalau Anda berpikir mereka cuma sekadar numpang lewat, tunggu sampai bendera start dikibarkan. Karena yang mereka incar bukan sekadar finish, tapi sejarah. Dan bisa jadi, balapan kali ini akan jadi titik balik menuju Moto3 musim depan. Apakah Indonesia siap punya dua gladiator baru di level dunia? Trek baru, misi lama, kejar podium. Veda datang ke Catalunya bukan dengan tangan kosong. Setelah tampil apik di Misano dan naik ke posisi 11 klasemen Junior GP dengan 46 poin, Veda tahu persis bahwa setiap lap ke depan bisa jadi pembeda antara cukup bagus dan luar biasa. Trek Barcelona ini belum pernah ia jajal sebelumnya, tapi jangan pernah remehkan insting adaptasi Veda. Dia punya satu senjata yang selalu menonjol, cepat membaca karakter lintasan dan menyatu dengan motornya. Mengendarai Honda NSF 250 RW, Veda optimis bisa langsung tembus ritme sejak hari Jumat. Bahkan dalam wawancara prabalapan, dia dengan lantang menyebut, "Kami punya modal bagus dari seri-seri sebelumnya. Target saya, adaptasi secepat mungkin dan tampil maksimal di Barcelona. Nggak ada istilah main aman." Veda tahu bahwa kalau mau naik level ke Moto3, inilah waktu terbaik buat nunjukin kapasitas sejatinya. Dan kalau melihat grafik performanya dari awal musim, ini jelas bukan puncak terakhir. Justru bisa jadi awal dari gebrakan yang lebih buas lagi. Siap-siap ya, pedok! Sir pendiam dari Gunung Kidul, tapi bikin lawan panik. MK Ramadipa memang bukan tipe pembalap yang banyak bicara di depan kamera. Tapi begitu helm dipasang dan bendera start dikibarkan, anak Sleman ini berubah jadi monster balap. Saat ini ia berada di posisi 5 besar klasemen European Talent Cup dengan total 104 poin. Untuk pembalap debutan, ini bukan sekadar pencapaian, ini deklarasi perang. Ramadipa udah menyalip banyak nama-nama besar, bahkan lebih senior dari dia. Dan di Barcelona nanti, dia punya peluang realistis buat masuk 3 besar klasemen sebelum musim berakhir. Trek Catalunya sendiri bakal jadi tantangan tersendiri, karena kombinasi high-speed straight dan sektor teknikal menuntut presisi ekstra. Tapi Ramadipa optimis. Dalam briefing dengan media, dia bilang, "Saya mau cepat adaptasi dan berusaha raih podium." Singkat tapi penuh tekad. Jangan heran kalau nanti pas balapan, dia tiba-tiba muncul di rombongan depan tanpa banyak drama. Karena itulah gaya Ramadipa, senyap di awal, meledak di akhir. Ingat nama ini baik-baik karena dia bisa jadi wildcard yang bikin heboh. Barcelona, cantik di luar, brutal di dalam. Buat yang baru dengar, sirkuit Barcelona Catalunya itu kelihatan anggun dari luar, tapi kenyataannya lintasan ini brutal. Kombinasi antara tikungan cepat, sektor teknikal berliku, dan zona pengereman keras bikin banyak pembalap senior pun kesulitan konsisten. Makanya adaptasi bukan cuma penting, tapi wajib. Buat Veda dan Ramadipa, hal ini udah jadi fokus sejak minggu lalu. Mereka terus push limit, bongkar data, bahkan evaluasi agresif sampai hal terkecil kayak pemilihan tekanan ban. Di Catalunya, sedikit kesalahan aja bisa bikin kehilangan 2-3 posisi dalam satu tikungan. Apalagi balapan Junior GP itu super ketat, bedanya cuma milidetik. Belum lagi faktor cuaca yang bisa berubah cepat. Inilah mengapa persiapan fisik mereka juga di-upgrade maksimal. Veda misalnya rutin latihan reaksi di pedok pakai light reflex tool. Ramadipa fokus di kardio dan
daya tahan grip tangan. Semua persiapan ini hanya buat satu tujuan, siap tempur di medan perang penuh jebakan ini. Dan satu hal yang pasti, siapapun yang bisa menaklukkan Catalunya, pantas naik ke level berikutnya. 1 hari, 3 pertarungan. Siapkan stamina dan kopi karena Minggu 2 November 2025 bakal jadi hari gila. Race pertama Junior GP dimulai jam 17 WIB, disusul European Talent Cup pukul 19 WIB, dan ditutup race kedua Junior GP jam 20 malam. Ini bukan cuma tes kecepatan, tapi juga mental dan fisik pembalap. Bayangin, 14 lap per race dengan tekanan maksimal di lintasan yang belum terlalu familiar dan dengan jeda waktu yang mepet. Salah satu sesi ngedrop bisa ngacauin ritme total, tapi disinilah mental pemenang diuji. Tim Veda dan Ramadipa udah siapkan skenario A sampai Z, mulai dari rencana penggunaan ban, manajemen energi, sampai skenario cuaca berubah. Mereka tahu keberhasilan hari Minggu nanti nggak ditentukan di starting grid, tapi dari detail persiapan yang udah mereka bangun sejak hari pertama tiba di pedok. Semua hasil akan ditentukan dalam 1 hari panjang penuh tensi. Dan buat pembalap muda seperti mereka, ini bukan beban, ini panggung pembuktian. Veda masih diam, KTM sudah ribut. Sesi latihan bebas pertama alias Practice 1 langsung dibuka dengan dominasi KTM. Jesus Rios, pembalap Spanyol, tampil seakan gak ada tekanan. Dengan KTM-nya, dia jadi yang tercepat dengan catatan waktu 1:47,845. Uriarte, pesaing lama Veda di Red Bull Rookies Cup, langsung nyusul di posisi 2. Di posisi 3, ada nama mengejutkan, Hakim Danish dari Malaysia. Semua pakai KTM. Tapi di mana Veda Ega Pratama? Tenang, ini baru pemanasan. Di sesi ini, Veda masih beradaptasi, finish di posisi 15 dengan waktu 1:49,445. Banyak yang mengira ini sinyal bahaya, tapi buat yang paham gaya Veda, justru ini strategi diam-diam menghanyutkan. Dia bukan pembalap yang panik di awal. Practice 1 selalu dia jadikan sesi eksplorasi, cari titik pengereman, mapping jalur balap, dan uji stabilitas ban di tikungan panjang. Sementara yang lain mungkin sudah ngotot cari catatan waktu, Veda dan tim Honda sibuk bangun fondasi buat ledakan nanti. Ingat, kuda hitam biasanya nggak langsung terlihat, tapi sekali muncul langsung bikin panik satu pedok. Boom! Veda Ega meledak di sesi sore. Dan benar saja, sesi praktis 2 sore harinya langsung jadi momen balasan Veda. Dari posisi 15, dia langsung melesat ke posisi 3 tercepat. Catatan waktunya 1:47,933 detik, lebih cepat dari sesi pagi dan cuma selisih 0,24 detik dari Uriarte yang kedua, serta 0,49 detik dari Jesus Rios yang masih mendominasi di posisi 1. Honda NSF 250 RW yang dipakai Veda benar-benar menunjukkan taringnya di sesi ini. Dan lebih dari itu, cara Veda menyerang sektor-sektor teknikal Catalunya benar-benar bikin takjub. Dia terlihat agresif tapi presisi, ganas tapi tetap rapi. Sebuah kombinasi yang jarang dimiliki pembalap seumurannya. Ini bukan cuma soal kecepatan, ini bukti kalau Veda dan tim membaca data dengan sangat baik, lalu mengeksekusinya secara sempurna di trek. Jangan lupakan, ini sirkuit baru untuknya, tapi dia bisa langsung naik ke papan atas, that's insane. Dan satu hal lagi yang bikin sesi ini spesial, tidak ada satupun pembalap KTM yang terlihat nyaman seperti pagi tadi. Honda mulai mendekat, dan Veda jadi simbolnya. Tim Astra lagi panas. Ternyata bukan Veda saja yang bikin sorotan di paddock. Jan Metani, rekan satu timnya juga tampil luar biasa di Practice 2. Dari hasil yang kurang menonjol di sesi pertama, Metani berhasil tembus ke posisi 6 tercepat dengan catatan waktu 1:48,539 detik. Ini sinyal kuat kalau tim Astra Honda Racing lagi dalam performa optimal. Bahkan Ramadipa yang tidak turun di Junior GP tetap diperhitungkan di ETC. Meski tak diumumkan catatannya, performa dia sepanjang musim ini bikin banyak pengamat bilang, watch out for this guy. Karena Ramadipa punya kecenderungan meledak di hari race. Gaya balapnya yang konservatif saat latihan dan brutal saat lomba justru bikin susah ditebak.
Tim Astra juga dikenal punya kebiasaan menyimpan strategi setengah matang di sesi praktis, lalu unleash semuanya saat race. Kombinasi Veda, Methani, dan Ramadipa kini dianggap sebagai 3 serangkai kebangkitan Indonesia di dunia balap junior Eropa. Kalau mereka bisa solid seperti ini terus, bukan cuma Junior GP dan ETC yang akan diguncang, Moto3 pun bakal siap-siap disamperin. Veda dan tiket emas ke Moto3. Pertanyaan yang mulai beredar di pedok sekarang, apakah performa Veda di Barcelona ini cukup jadi tiket emas menuju Moto3 musim depan? Jawabannya, sangat mungkin. Honda Tim Asia saat ini sedang memantau progres pembalap muda, terutama dari Asia Tenggara, untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Tayo Furusato yang dikabarkan akan naik ke Moto2. Dan Veda, dengan performa solid sejak pertengahan musim hingga Barcelona, kini jadi kandidat terkuat. Data telemetrinya menunjukkan peningkatan signifikan, terutama dalam sektor tikungan cepat dan manajemen ban. Bahkan beberapa mekanik Eropa menyebut dia punya insting balap seperti pembalap Latin, tapi dengan kontrol khas Jepang. Kalau ini terus berlanjut hingga race day, maka bukan hanya 5 besar yang bisa dia raih, tapi juga kepercayaan dari tim-tim besar. Dan jangan lupakan, sponsor seperti Idemitsu juga makin agresif mencari wajah baru Asia yang bisa menjual. Veda punya paket lengkap, performa, attitude, dan nasionalisme. Tinggal selangkah lagi untuk meledak secara global. Malam minggu ini bisa mengubah sejarah. Sekarang semuanya bermuara pada satu malam, Minggu 2 November 2025. Veda, Methani, dan Ramadipa bakal bertarung bukan cuma untuk diri sendiri, tapi juga nama Indonesia. Balapan pertama dimulai pukul 17 WIB, disusul ETC, lalu race penutup pukul 800 WIB. Ini bukan sekedar balap, ini ujian mental, strategi, dan determinasi. Satu kesalahan bisa bubar, tapi satu momentum bisa membuka jalan ke Moto3. Semua mata kini tertuju ke pedok tim Astra Honda. Apa yang akan terjadi jika Veda tembus 5 besar? Apakah Ramadipa mampu podium di ETC dan menembus 3 besar klasemen? Apakah ini momen emas yang akan dikenang sebagai awal dominasi Indonesia di Eropa? Semua jawabannya ada di malam penuh tensi. Jadi siapkan alarm, kosongkan jadwal, dan buka Junior JP. Karena siapa tahu, malam ini sejarah baru akan ditulis dengan tinta merah putih dan nama Veda serta Ramadipa sebagai penanya.